Shalom anak-anak muda. Shalom. Aku belum dengar suara Ani. Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Oke, yuk boleh disapa kanan kirinya dulu. Selamat hari Minggu, halo. Selamat hari Minggu. Oke, shalom juga untuk teman-teman online. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau bersiap-siap untuk memuji sembah Tuhan. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku, pemilik dalam kasih setiamu, Yesus, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Oh Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari teman-teman sama-sama kita beri pujian bagi Tuhan Yesus. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku, Kau Tuhan, milik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sembah Dia, mari teman-teman sembah Dia lebih lagi. Mari sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami pujian, Saja
bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa memuji-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar segala pujian kami hanya untuk-Mu saja Tuhan. Tuhan, Kau beracara di ibadah hari ini Tuhan. Ibadah kedua ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua ingin memberi lebih lagi untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, halia. Amin. Amin. Anak-anak muda, mana suaranya? Mana suaranya anak-anak muda? Aku percaya kalau kita datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Amin. Amin. Yuk teman-teman, kita sama-sama angkat pujian untuk Tuhan. Kita sama-sama bersorak-sorai untuk Dia. Kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tepuk tanganmu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Aku memuji, senang jiwaku bernyanyi,
cek coba suaranya, sorakan. Coba yang sebelah sini jangan mau kalah, sorakan. Oke, kita semua harus semangat untuk muji Tuhan, amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama. Itu teman-teman dan untuk tepuk tangan yuk. Apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, ku sorakan haleluya. Gitu teman-teman, nyanyikan lagu ini lebih semangat lagi. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama kata Yesus, kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkah kami Tuhan, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Katakan dengan iman kami, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, ke bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ayo sama-sama katakan. Ayo sama-sama angkat tanganmu dan katakan. Haleluya, Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Ayo berkuasa. Mari teman-teman nyanyikan lagu ini lagi, sekali lagi, oke? Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Karena teman-teman aku belum dengar suara kalian. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, oh berkuasa selamanya. Sama-sama katakan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Teman-teman dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kalau di praise kita sudah bisa memberikan yang terbaik. Di worship pun kita juga harus bisa memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Yuk teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam hadiratnya Tuhan. Untuk sama-sama menyembah Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kau setia Bapa, Kau mulia
selalu menyediakan apa yang ku perlu Tuhan. Kau Dalam setiap hidup kami, Kau setia, Kau menjaga kami. sekarang dan selamanya. Lebih lagi katakan dengan segenap hatimu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari angkat penyembahanmu teman-teman. Ini penyembahan kami Bapa. Kasih Tuhan, Haleluya. Terima kasih Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang memegang setiap hidup kami. Ini penyembahan kami. Haleluya. Angkat penyembahanmu teman-teman. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Nyatakan kalau Tuhan itu setia. Tuhan selalu menyertai hidupmu. Mari berbahasa roh teman-teman. Shikarabaya, rabaya, 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 rabaya. Haleluya. Engkau setia Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau Engkau yang setia dalam hidup kami. Terima kasih. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Jemaat saja yang mengatakan dengan segenap hatimu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
akan setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah mengingkari janji-Mu buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau melayakkan kami untuk boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini, siang hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati kami. Engkau terus berbicara kepada kami. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Tuhan jamah hati kami, buka hati kami, supaya kami boleh menerima setiap kebenaran firman yang akan disampaikan. Pakai kami semua ya Bapa, pakai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau memperlengkapi, menyempurnakan semuanya Tuhan Yesus. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Thank you para pemain musik dan para WL Singer. Oke. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik, semua luar biasa, amin. Semuanya sehat, amin. Puji Tuhan. Oke. Baik teman-teman semuanya, adik-adik semuanya yang ada di sini, onsite maupun online. Kita bersyukur sekali karena kita boleh kembali beribadah di tempat ini, menerima kebenaran firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan kita, amin. Amin. Oke, baik. Kalau minggu-minggu lalu sudah diajarkan tentang Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya, Tuhan itu adalah penguasa. Ya, dia seperti raja. Ya, bukan seperti, tapi memang dia adalah raja. Nah, kalau Tuhan adalah raja, sikap kita sama Tuhan bagaimana? Ya kan? Kita tidak bisa sembarangan sama Tuhan. Sikap kita harus hormat, harus memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh sesuka hati kita. Nah, itu menunjukkan sikap hormat kita sama Tuhan sebagai raja. Hari ini saya dikasih tema, you are my father. Ya, kita mau kenal siapa Allah kita sebagai Bapa. Hari ini kita mau belajar. Kenapa penting ya? Penting sekali kita bicara tentang Bapa. Karena balik lagi, kalau kita tidak kenal, maka kita itu akan mempengaruhi sikap kita terhadap Bapa kita. Ya, kalau tadi saya bilang Allah kita sebagai raja, kita hormat sama raja kita. Ya. Nah, sekarang hari ini kita mau bicara tentang Allah kita, Tuhan kita sebagai Bapa. Ya. Berapa banyak yang di sini punya Bapa? Punya Bapa di rumah? Semua punya. Kalau nggak ada Bapa, nggak mungkin kita ada. Amin? Betul sekali. Ya. Tapi kenapa penting banget bicara tentang Bapa? Enggak bicara tentang ibu. Ya. Karena gini, figur seorang bapak itu sangat penting di dalam keluarga. Ya, sangat penting. Karena apa? Ketika seorang anak itu memiliki hubungan emosional yang dekat dengan bapaknya, dengan ayahnya atau papinya, dedinya, ya, atau apapun sebutan kalian sebagai kepada bapak kalian di rumah, itu membawa dampak yang baik bagi
si anak itu. Karena kalau ayahnya atau bapaknya itu dekat sama anaknya, hubungannya baik, secara emosional bagus, itu akan membuat si anak itu memiliki kecerdasan lebih daripada anak yang tidak memiliki bapak. Maksudnya tidak memiliki hubungan yang dekat sama bapaknya. Apalagi kalau seorang anak memiliki hubungan yang baik, hubungan secara emosional yang baik sama bapaknya, si anak akan memiliki rasa percaya diri yang lebih. Karena apa? Karena dia merasa bahwa bapak saya mengasihi saya, bapak saya menyayangi saya, mencintai saya. Dia merasa lebih percaya diri. Nah, makanya kenapa banyak anak-anak yang mungkin gak percaya diri. Mungkin ada salah satu pengaruhnya di situ. Ya. Nah, dampak negatifnya kalau seorang anak tidak punya figur bapak yang baik atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya, dengan ayahnya, dengan papinya. Nah, itu bahaya. Makanya kenapa kalau kalian lihat banyak kejadian seorang anak membunuh ibunya, seorang anak membunuh bapaknya, seorang anak membunuh tetangganya atau membunuh temannya. Itu karena pengaruh tidak adanya hubungan emosional sama bapak. Makanya figur bapak itu sangat penting. Ya, figur bapak itu sangat penting. Nah, hari ini kita mau belajar di dalam kekristenan ada dua sosok yang kita panggil sebagai bapak. Yang pertama, bapak yang next ya. Yang pertama itu bapak yang tadi saya jelaskan. Bapak di rumah kita panggil dia bapak atau ayah. Ya, hubungan ayah dan anak. Itu bapak yang ada di dunia. Tetapi ada satu bapak lagi yang biasa kita panggil, yaitu Bapa di surga. Ya. Panggilan buat Bapa di surga yaitu hubungan Allah dengan manusia. Siapa di sini manusia? Nah, semua kita manusia kan? Nah, kalau kita manusia yang percaya sama Tuhan, kita manggil dia Bapa. Nah, bicara Bapa berarti bicara tentang hubungan yang dekat. Bukan saja hubungan bapak ayah dengan anak yang dekat, tetapi sebenarnya Bapa di surga juga, maksudnya hubungan kita dengan Bapa di surga juga harus dekat. Tidak cuma dekat sama Bapa di dunia, tapi harus dekat juga sama Bapa di surga. Karena apa? Karena kalau kita dekat sama Bapa di surga, pasti kita juga akan dekat sama Bapa di dunia. Bapak kandung kita sendiri. Amin. Nah, kita akan belajar. Kenapa kita harus memanggil Bapa sama Allah kita di surga itu? Ya. Ada beberapa alasan yang ada di Alkitab. Tapi hari ini saya cuma mengambil beberapa alasan mengapa kita memanggil Allah kita itu Bapa. Tapi hanya di kitab Kejadian. Karena waktunya tidak cukup. Jadi saya hanya mengambil Allah sebagai Bapa di dalam kitab Kejadian saja. Yuk kita lihat yang pertama. Slide yang pertama. Bapa di surga adalah Bapa sang pencipta. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Yang kenceng suaranya, ulangi ya. Udah pada makan semua? Belum. Ya udah, tapi gak apa-apa. Lebih kenceng buat Tuhan. Amin. Oke, 1, 2, 3. Luar biasa.
Udah? Oke, tadi ada yang kencung banget, semangat sekali. Oke, kita baca ya. Nih, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Saya mau garis besari tentang Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, di sini semua manusia, tadi udah ngangkat tangan semua manusia kan. Nah, berarti Allah menciptakan kita semua ini menurut gambar Allah. Berarti kita mirip sama Allah. Kita ini diciptakan Allah tidak asal-asalan, tapi serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kalian mirip, kakak tanya, kalian mirip sama siapa? Mirip gak sama orang tua kalian? Salah satu pasti mirip. Mirip papa atau mirip mama. Kenapa? Karena kalian anak kandung. Kalian gak mungkin mirip tetangga kalian. Atau mirip PRT kalian, gak mungkin ya. Tapi kalian mirip sama orang tua kalian. Mirip papa atau mirip mama. Ya kan? Nah, artinya kalian itu anak kandung. Kalau kalian gak mirip, berarti kalian bukan anak kandung. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ayat ini. Dikatakan Allah Bapa menciptakan kita itu segambar, mirip. Ya kan? Mirip dengan kita. Artinya kita ini anak kandungnya Bapak. Jadi bukan anak pungut. Amin. Makanya kenapa kita panggil dia Bapak? Karena kita anak kandung. Bayangkan dia ciptakan kita loh. Ya. Ubah mindset kita. Kita anak-anak Allah. Kita manggil dia Bapa. Kalau kita anak Allah, kita harus beda sama yang lain. Amin. Kita nggak bisa lagi hidup seperti anak-anak iblis. Ya. Kita anak Allah, kita hidupnya harus beda. Nggak bisa hidup seperti dunia lagi. Ya. Amin. Katakan ke sebelah-sebelahnya, kamu anak Allah. Yes, saya anak Allah. Kamu anak Allah. Kita panggil Allah kita adalah Bapak. Karena kita anak kandung, bukan anak pungut. Amin. Itulah sebabnya Bapa yang menciptakan kita, Bapa yang mengasihi. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang boleh melecehkan kita karena kita begini begitu segala macam. Tapi yang satu hal yang kalian harus tanamkan dalam pikiran kalian, dalam hati kalian, bahwa kalian adalah anak Allah. Amin. Yuk, berikutnya. Bapa di surga adalah Bapa yang memberkati. Kejadian 1 ayat 28. Kalian menyimak ya, saya bacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata pertama di sana katakan apa? Allah memberkati mereka. Allah memberkati manusia. Allah memberkati Johannes Jung. Allah memberkati WL, Allah memberkati Esther, Allah memberkati Evan, Allah memberkati Nato, Allah memberkati kita semua, amin. Dalam hal ini, dalam ayat ini, Allah memberkati kita dengan apa? Di sini manusia dikasih apa? Dikasih otoritas dan kuasa. Ya. Jadi kalian harus ingat, setiap kita
Tuhan sudah kasih otoritas dan kuasa. Jangan sia-siakan otoritas itu. Jangan sia-siakan kuasa itu. Tapi jangan disalahgunakan juga. Ya, otoritas maksudnya apa? Kuasa maksudnya apa? Tuhan kasih kuasa, otoritas untuk kita punya apa? Hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan. Sehingga ketika kita masuk di dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, apapun itu, Tuhan kasih kita keberhasilan. Men, itu sudah digariskan otoritas, kuasa. Jadi Bapak kita baik enggak? Sangat baik. Ya, camkan itu dalam hati kalian dan pikiran kalian. Bahwa kalian punya Bapa yang memberkati kalian. Memberikan otoritas, memberikan kuasa, kepintaran, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan. Haleluya. Amin. Next. Saya agak cepat ya. Karena saya kejar-kejaran sama waktu. Oke, berikutnya. Oke, Bapa di surga, Bapa yang menyediakan kebutuhan. Saya baca lagi, kalian menyimak lagi. Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Bapa di surga, Bapa yang menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Jadi Bapa menciptakan manusia, udah segambar, ya kan, mirip. Udah gitu apalagi. Yang kedua tadi dia berikan berkat, kuasa, otoritas. Habis itu apa? Dia juga sediakan segala sesuatunya buat kita. Supaya apa? Supaya manusia gak perlu khawatir. Ini udah ada semua, tinggal kalian olah. Ya, Tuhan sudah sediakan semuanya. Kenapa kita mesti khawatir? Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi, memaksimalkan skill kita dalam hidup ini, ya, untuk kita bisa mengolah yang Tuhan sudah berikan. Ya, Tuhan menyediakan. Ya. Sorry, mic-nya mati-mati. Dalam hidup saya, perjalanan hidup saya, wah, luar biasa. Naik turun. Ya, tapi yang saya tahu, Tuhan tidak pernah membuat saya menjadi kelaparan. Ya, kenapa? Karena saya punya Bapa. Makanya saya nggak boleh tidak mengandalkan Bapa saya. Saya mengandalkan Bapa saya. Dan Bapa saya menyediakan segala sesuatu buat saya. Ya, dia tahu kebutuhan saya apa. Nih, saya cerita sedikit. Ketika dulu banget, ketika saya baru buka-buka cool ya, namanya SOG. Ya, itu anak-anaknya banyak banget. Itu sekali cool bisa 50. Sekali cool. Sampai kita tuh, kewalahan. Sampai dibagi-bagi atas bawah. Ya kan? Nah, waktu itu saya sering jemput. Pakai motor waktu itu. Pakai motor. Jemput satu, anterin lagi, bolak-balik. Jemput bolak-balik, antar bolak-balik. Nih, saksi hidupnya ada Franz tuh. Di belakang. Si Franz ini sejak kelas 6 ya, sejak kelas 6 SD ini saya jemput, antar jemput dan banyak lagi teman-teman yang lain juga. Waktu itu kalau saya begini terus bolak-balik, wah, saya bisa gempor. Dan akhirnya Tuhan jawab apa yang menjadi kebutuhan saya. Tuhan kasih mobil, gengs. Ya,
Tuhan sediakan itu. Akhirnya saya bisa jemput anak lebih banyak. Ya, nah itu Tuhan sediakan. Bahkan baru-baru ini, saya selama ini kan ngontrak apartemen. Udah 7 tahun saya tinggal di apartemen itu, saya kontrak. Ya kan? Tapi satu kali, saya udah 7 tahun saya udah mikir nih. Oke, thank you friend. Setelah 7 tahun, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kayaknya 7 tahun itu udah cukup lah buat saya. Ya kan? Saya pengen punya rumah pribadi, rumah sendiri gitu. Ketika saya doa seperti itu nggak lama, ya selang berapa minggu, ada satu ibu-ibu nawarin saya. Kok kamu mau gak beli rumah saya? Padahal rumah itu, maksudnya apartemen yang mau dijual itu sama persis dengan apa yang saya inginkan, yang saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau apartemennya itu yang ada balkonnya, punya 2 kamar, terus tempatnya dekat tangga darurat. Wah, persis banget. Tuhan kasih, Tuhan jawab itu semua. Artinya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu kebaikan Tuhan. Makanya kita nggak boleh tinggalkan Tuhan. Harus selalu senantiasa cari Tuhan dalam kehidupan kita. Pegang teguh Tuhan kita. Bapa kita di surga, Dia yang akan menyediakan segala kebutuhan kita. Bukan yang kita inginkan ya, tapi kebutuhan. Amin. Ya, Tuhan akan menjawab segala kebutuhan kita. So, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Oke, next. Cepat ya. Bapa di surga, Bapa yang melindungi. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Saya baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan ya buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Garis bawahi kata mati. Ya, pada saat itu Tuhan kasih perintah kamu jangan makan ya pohon ini. Ada buahnya jangan kamu makan. Bukan makan pohonnya, makan buahnya. Kalau pohonnya dimakan ya nggak bisa ya makan buahnya. Tuhan bilang kamu jangan makan buahnya. Kalau kamu makan kamu akan mati. Mati dalam hal ini bicara apa? Bicara tentang mati rohani. Karena selama ini maksudnya pada saat penciptaan manusia itu ketika diciptakan mereka bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Ngobrol seperti bapak dan anak seperti sekarang kita. Ya kan bisa ngobrol sama bapak kita langsung, ayah kita. Ya kan papi kita bisa ngobrol langsung. Seperti itu dulu kondisinya. Allah Bapa itu bisa ngobrol sama manusia. Tapi Bapak bilang apa? Kamu jangan makan buah ini, pohon ini. Karena kalau kamu makan bisa mati. Mati artinya secara rohani mereka tidak bisa lagi ngobrol sama Bapa. Bapa sudah tidak bisa lagi ngobrol sama manusia kalau mereka makan. Karena dosa. Artinya yang kudus tidak bisa berhubungan lagi dengan yang tidak kudus. Ya. Nah, jadi dalam hal ini Bapak bilang kamu jangan makan. Ada perintah. Perintah yang Bapak kasih. Semuanya itu untuk melindungi kita. Jadi ada orang yang anti dengan perintah. Ada orang yang anti dengan peraturan. Apa sih? Banyak aturan. Kayak gitu kan. Padahal aturan itu untuk menyelamatkan, untuk melindungi kita. Ya, contohnya saja dalam berlalu lintas misalnya, dalam nyetir, pada saat nyetir nggak boleh main HP, ya kan sekarang kan kalau main HP ditilang. Kenapa itu diterapkan? Karena kalau kamu main HP sambil nyetir, itu bisa nabrak resikonya. Ketika nabrak, ya kan? Ketika nabrak, yang terima resiko itu siapa? Kita sendiri bisa kecelakaan dan kita bisa celaka,
Orang lain juga bisa celaka. Ya kan? Nah, artinya peraturan yang dibuat semuanya untuk melindungi. Jadi positive thinking. Jangan kita lihat, wah banyak peraturan, ini itu segala macam. Mungkin di sekolah banyak peraturan. Tapi semua peraturan itu baik. Ya, supaya melindungi kita. Membuat kita menjadi tertib, disiplin. Itu. Ya. Oke. Jadi Bapa yang melindungi. Next, berikutnya. Bapa di surga adalah Bapa yang pengertian. Nah, ini enak nih. Ya kan? Kalau ada pengertian begini, enak kan? Ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak tahu, waktu itu Bapak cuma menciptakan Adam doang, ya kan? Seorang diri. Tapi Bapak lihat, ini orang kesepian nih kayaknya. Ya udah, Bapak bilang, aku akan menciptakan seorang penolong buat dia. Akhirnya Tuhan ciptakanlah Hawa untuk mendampingi Adam. Ya, di dalam kehidupan nyata, itu juga berlaku buat kita. Bapak kita itu sangat pengertian buat kita. Sangat mengerti hati kita. Bukti nyatanya adalah ketika Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, siapa yang dikirim? Yang turun ke bumi siapa? Gak tahu. Roh Kudus. Bapa mengirimkan Roh Kudus turun ke bumi. Sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penasehat. Ya kan? Menolong kita. Dari apa? Mungkin kita lagi ada banyak masalah. Roh Kudus yang menghibur kita. Kita lagi bingung. Roh Kudus yang memberikan nasihat supaya kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Ya kan? Nah, Bapa kita adalah Bapa yang pengertian. Ya. Jadi sayangilah Bapa kita. Panggil dia sebagai Bapa. Amin. Next. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam Bapa di dunia. Fungsinya apa aja sih? Saya cepat aja di sini. Ya. Tadi kita udah baca semua tentang Bapa. Bapa ini sang pencipta, dia pelindung, dia memberkati, ya kan? Semua hal yang baik. Betul, Bapa kita itu Bapa yang sempurna. Ya. Bapa segala-galanya buat kita. Sekarang kita mau lihat fungsi Bapa di dunia sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai pendidik, sebagai pemberi teladan, sebagai apa lagi tadi? Pembimbing udah ya. Pemimpin, pelindung, pendidik, pemberi teladan, pembimbing lagi, pemberi perhatian dan kasih sayang, dan sebagai teman. Itulah fungsi Bapa di dalam dunia. Ya. Nah, bagaimana dengan Bapa kalian di rumah? Apakah ini semua kriterianya ada? Ya, mungkin. Mungkin kalian merasa bahwa enggak, Papa saya enggak seperti itu. Ya kan? Bertolak belakang sama Bapak saya. Kayak gitu kan. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Next, berikutnya. Iblis ya merusak gambar Bapa di surga, ya kan? Iblis merusak gambar Bapa di surga dan dia merusak gambar Bapa di dunia. Ingat, iblis itu enggak pernah tinggal diam loh. Dia selalu pengen rusak orang, pengen rusak gambar. Karena iblis enggak mau kalau kita dekat-dekat sama Bapa. Ya. Tapi lihat hasilnya. Iblis merusak gambar Bapa dengan cara apa? Dia ciptakanlah Bapa yang otoriter. Terus Bapa yang sibuk dan gak punya waktu buat anak-anaknya. Kerja terus. Terus Bapak yang temperamen, yang suka marah. Terus Bapak yang kasar dan kaku. Bapak yang tidak menghargai, tidak tepat janji dan lain-lain sebagainya. Itulah cara iblis merusak gambar Allah Bapa yang di surga. Supaya kita semua itu gak percaya sama Bapa kita di surga.
Ya. Nah, ketika kita ngalamin hal ini, wah kita dimaki sama bapak kita. Kita dipukul sama bapak kita. Kita dikatain kasar. Mungkin dikatain bodoh. Ya. Terus tidak pernah muji kita. Segala sesuatu tidak pernah baik di mata dia. Berjanji, kasih janji-janji doang. Tapi gak pernah ditepati. Akhirnya apa? Si anak merasa, aduh bapak saya ini kok begini ya. Gak sesuai gambarnya seperti yang dijelaskan. Seperti dalam Alkitab, bapak itu baik banget. Akhirnya apa? Kita gak percaya sama bapak kita. Akhirnya sakit hati. Kepahitan. Ya kan? Kepahitan. Nanti nih kalau gua udah gede nih, gua mau bunuh bapak gua gitu kan. Itu bahaya loh. Bahaya teman-teman. Makanya jangan sampai kita punya kepahitan sama orang tua kita. Ya. Itu harus dibuang. Kenapa demikian? Next. Oke. Dampak menyimpan kepahitan. Pertama, tidak dapat mengenal Tuhan dengan tepat. Ya, karena kita tidak sayang sama Tuhan kita. Gimana kita mau mengenal Tuhan? Tidak dapat mengasihi Allah dan sesama, ya sama. Tidak memiliki kebahagiaan dalam hidup. Ya stres mulu setiap hari. Di rumah kayak neraka. Karena orang tua ngomel terus atau orang tua gak pernah di rumah. Ya kan? Akhirnya apa? Gampang menyerah dan putus asa, gak ada yang motivasiin. Terus apa? Mencari jalan pintas. Pengen cari cepet-cepet biar bisa bahagia. Clubbing lah segala macam dan akhirnya narkoba. Kehilangan banyak kesempatan jadinya. Ya kan? Terus tidak dapat menata hidup di masa depan. Ketika kalian sudah terjerumus di dalam kehidupan yang gak benar. Ya, kalian akan kehilangan banyak kesempatan yang seharusnya kalian adalah anak Bapa yang bisa berhasil. Tetapi karena rusak, akhirnya kalian tidak bisa menata kehidupan masa depan kalian. Hancur. Bahayanya kalau kita menyimpan kepahitan. Ya. Next berikutnya. Lihat, kepahitan adalah tembok penghalang bagi Allah untuk memberkati hidup kita. Jangan sampai ada kepahitan. Kalau kepahitan itu ada, Tuhan tidak bisa memberkati kehidupan kita. Kepahitan sama dengan dosa. Dan dosa itu harus dihapuskan. Ya, amin. Kita harus dipulihkan. Next berikutnya. Ini ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik semuanya di sini. Saya kasih tahu. Tujuan akhir kehidupan kekristenan kita itu bukan surga. Ya, bukan surga. Tetapi tujuan akhir dalam hidup kita adalah kita datang sama Bapa, dekat sama Bapa. Itu tujuan akhir kita. Kita hidup dengan Bapa, datang sama Bapa. Itu tujuan akhirnya. Sini dilihat. Kebetulan aja Tuhan Yesus itu ada di surga. Tempatnya itu di surga. Jadi jangan pikir kalian, wah saya hidup baik supaya saya dapat surga. Enggak, yang pertama kalian harus ketemu sama Bapa dulu. Cari Bapa dulu. Kalau kalian cari Bapa, hubungan kalian baik sama Bapa, ya itu udah bonusnya kalian tinggalnya di surga. Jadi datang sama Bapa. Pulihkan hubungan kita dengan Bapa. Ya. Hari ini kalau kita nyimpan kepahitan, arti itu ada satu pemisah antara kita dengan Allah. Kita nggak akan bisa bersatu, kita nggak akan bisa ketemu sama Bapa. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa
Datanglah kepadaku, akulah jalan kebenaran, kata Yesus kan. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui Yesus. Ya, jadi kita harus ketemu Yesus dulu. Nah, Yesus mengajarkan apa? Salah satu pengajaran Yesus ya adalah tentang mengampuni. Banyak ajaran yang lain lagi sebenarnya. Tapi kita harus ngikutin kata Yesus ini. Pengajaran dia bilang mengampuni. Ya, kenapa? Ada ayatnya bilang, jika kamu tidak mengampuni seseorang, maka Allah Bapa juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi hari ini teman-teman, yuk kita mau melepaskan pengampunan kita sama Bapa. Karena itulah satu-satunya jalan supaya hubungan kita pulih dengan Bapa. Amin. Mari para pemain musik dan well singer. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan buang-buang waktu. Saya nggak tahu bagaimana papa kalian di rumah. Bagaimana ayah kalian di rumah. Ya, apapun kondisi papa kamu, kalian harus ingat bahwa ada Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Camkan itu, taruh di hati dan pikiran kamu. Ya, ada Bapa di surga. Dia adalah Bapa yang menciptakan kita, Bapa kandung kita. Dia melindungi kita, Dia memberkati kita. Semuanya. Makanya kenapa kita harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Amin. Yuk hari ini teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya tidak punya waktu yang banyak, ya. Tapi masalah kepahitan itu memang harus dibereskan, ya. Tidak boleh ada kepahitan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau teman-teman nangkap bagaimana pesan Tuhan buat kita hari ini, ambil tindakan sekarang juga. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian yang tadi, yang terakhir setelah naik ya. Kita dari awal. Nyanyikan pujian ini. Bapa kita, Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Bapa kita mengasihi kita semua. Kalau kamu percaya sama Bapa yang mengasihi kita, kamu angkat tangan. Kamu angkat tanganmu, terus kamu bilang sama Tuhan, Bapa, aku sayang samamu Bapa. Aku cinta sama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang sama Bapa. Kau setia Tuhan. Pada siang hari ini juga, buat teman-teman, kalau kalian ada kepahitan sama orang tua, jangan simpan kepahitan itu. Karena itu adalah dosa yang menghalangi Tuhan untuk memberkati kita semua. Hari ini, sekarang saatnya minta ampun sama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan untuk orang tua kita, untuk bapak kita, untuk ibu kita, mama, papa. Katakan, aku mengampuni papa, aku mengampuni mama yang sudah menyakiti hatiku. Tuhan, aku berdoa Tuhan, buat anak-anak tempat ini ya Tuhan. Aku tidak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka semua ya Bapak. Tapi saat ini aku berdoa ya Bapak, biar mereka melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Ampuni setiap dosa mereka ya Bapak. Ampuni ya Bapak. Jamah mereka, Roh Kudus jamah setiap hati anak-anakmu. Jamah mereka semua. Terima kasih. Nyanyikan pujian ini lagi. Kau tunjukkan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus, tetapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu teman-teman, sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus, mari saat ini kita introspeksi diri kita. Kita mau lihat keadaan kita. Jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Bereskan dulu. Mari saat ini minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Kuduskan kami, sucikan kami Yesus. Supaya kami boleh layak Tuhan Yesus mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Layakkan kami semua Tuhan. Layakkan kami ya Bapa. Oh Rabba Sikir Ralabaya Labaya Labaya. Oh ya Rabba Sikir Ralabaya Labaya. Oh ya Rabba
kasih buat pengampunan. Terima kasih Kau sudah melayakkan kami. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Teman-teman semua, perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Apakah semua sudah mendapatkan perjamuan? Sudah? Masih ada satu, tolong Asyar. Di depan. Sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya, paling kiri. Oke. Sudah semua? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Marilah kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, buat segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Kami memanggil Engkau Bapa kami. Oh rabasikir labaya labaya labaya. Oh rabasikir labaya labaya labaya. Oh rabasikir labaya labaya. Mari semua anak muda, angkat kedua tanganmu. Oh rabasikir labaya labaya labaya. Pengurapan Allah turun atas setiap anak-anakmu. Kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, apapun yang Tuhan lakukan buat hidup kamu, Tuhan membuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pengurapan ilahi turun atas hidup mereka semua. Jamah mereka, kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darahmu dosa kami diampuni, dengan darahmu kami diselamatkan, dengan darahmu kami diperdamaikan dengan Engkau, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan kami ini adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Memberkati dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha, apapun yang dikerjakan Tuhan membuat menjadi berhasil. Dan kami percaya semua jemaat JTC akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya teman-teman, siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Ya mari sama-sama kita ucapkan thank you ke Kojung. Thank you Kojung atas pelayanannya. Thank you, Tuhan Kojung, Yesus untuk memberkati. pelayanannya. Ya teman-teman, di sini apakah ada yang baru pertama kali hadir di JTC PRJ? Boleh. Nah itu yang sebelah kanan. Halo, selamat datang. Apakah masih ada lagi yang baru pertama kali itu? Di sebelah kiri juga ada 2 orang. Yeay, selamat datang. Welcome to JTC PRJ. Oke teman-teman, mari kita persiapkan persembahannya. Kita sama-sama mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Dipimpin oleh. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan terima kasih karena telah memberkati ibadah hari ini sampai hingga saat ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memberi, berkatilah tangan-tangan yang memberi. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, selamat memberikan teman-teman. Sambil kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Kojos. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Yuk tepuk tangan. Haleluya. Biar nggak nanggung aja. Oke, shalom semuanya. Gue mau kasih sedikit pengumuman teman-teman. Kita minggu depan akan ada ibadah di tempat ini seperti biasa di jam 9 dan jam 11.30. Hirokananya jamnya agak salah teman-teman ya, harusnya jam 11.30 bukan jam 11. Temanya adalah Life in God's Presence gitu. Jadi minggu depan kita bakal belajar sama-sama, cari tahu sama-sama. Kayak sebenarnya kan biasanya orang ada ngomong kita tuh harus hidup dalam hadirat Tuhan gitu. Kita harus hidup berdampingan dengan Tuhan. Nah, kayak apa sih gitu. Nah, kita akan pelajari itu minggu depan teman-teman. Jadi pastinya teman-teman minggu depan hadir di ibadah 1 maupun ibadah 2 di ruangan ini di jam 9 dan jam 11.30. Berikutnya teman-teman kita masih membuka open recruitment buat teman-teman yang rindu melayani, yang punya basic skill di bidang musik, nyanyi, nari, yuk boleh join bareng sama kita. Multimedia juga, usher, teman-teman yang suka bukan teriak-teriak sih, ramah gitu ya. Bukan teriak-teriak, ramah, senyumnya sangat lebar banget gitu kan. Yuk gabung sama tim usher juga, sama tim pendoa, administrasi. Teman-teman yang mau belajar public speaking, kayak sekarang nih yang saya lakukan sekarang ini, yang mau belajar, mau umumin sesuatu, mau belajar cara ngomong di depan panggung, nah gabung sama tim announcer. Kayak gitu. Jadi kita terbuka, teman-teman tinggal klik link yang ada di bio IG kita, diklik aja linknya, langsung klik yang registrasi pelayanan. Nah buat teman-teman yang belum tergabung di dalam Cool, gue encourage teman-teman juga boleh ikut dalam Cool, tinggal klik registrasi Cool, teman-teman tinggal isi data, nanti kita yang hubungi teman-teman buat teman-teman bisa ikut Cool di tempat kita gitu ya. Yang belum tahu Cool apa, Cool itu semacam komsel teman-teman ya. Komunitas sel, jadi komunitas yang lebih kecil lagi. Kalau ini kan ibadah ya. Di komsel ini mungkin sebulan ada sekali atau sebulan ada 2 kali kita bisa ketemu bareng-bareng. Rata-rata masih via online teman-teman. Hanya beberapa Cool aja yang udah offline. Jadi teman-teman yang mungkin terkendala jarak, terkendala waktu, tapi pengen banget ikut Cool, gak apa-apa daftar dulu aja. Kita rata-rata mayoritas Coolnya masih online, jadi fleksibel. Teman-teman bisa ikut Cool dari rumah. Oke, yang terakhir aku mau ngomongin sesuatu yang spesial teman-teman. Bahwa kita akan mengadakan Natal. Seperti janjiku 2 minggu lalu, aku publish posternya hari ini. Jadi kita akan mengadakan Natal dengan tema A True Christmas. Asik gitu ya.
Jadi nanti kita akan ada special performance dari JTC Theater. Kalau lihat gambarnya udah ala-ala Disney ya kan. Nah, lu siap-siap nanti Princess Jasmine kesini gitu. Jadi kita akan ada special performance by JTC Theater. Dan kita juga akan ada kedatangan tamu, bintang tamu, guest star yaitu Melita Sidabutar. Wow, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Jadi teman-teman pastikan hadir di tanggal 4 Desember. Cuma ada sedikit perbedaan di jam ibadah. Jam ibadahnya ada 2 tetap, tapi dimajuin. Ibadah 1 jam 8 pagi, ibadah 2-nya jam 11 pagi. Jadi beda, kurang lebih beda 1,5 jam gitu lah ya sama ibadah biasa. Khusus tanggal 4 doang ya. Hanya khusus tanggal 4 Desember jam ibadahnya berubah. Ibadah 1 jam 8 pagi, ibadah 2 jam 11 pagi. Teman-teman bisa pilih mau datang jam berapa. Silahkan join teman-teman. Gimana Kak? Perlu ada tiket gak? Perlu ambil tiket gak? Perlu apa gak? Perlu. Tapi bukan ambil tiket, boleh di next. Teman-teman wajib buat scan QR code yang ada di depan. Atau klik link lagi yang ada di bio IG kita. Sama kalau kamu scan yang di sini maupun klik link yang ada di IG kita sama. Nanti munculnya Linktree juga. Teman-teman nanti tinggal pilih yang registrasi Natal. Teman-teman klik. Nanti teman-teman diminta isi data. Namanya, terus kalian mau datang ibadah berapa mesti dipilih. Ibadah 1 apa ibadah 2. Gitu ya. Kenapa kok harus isi data? Karena gini, setelah kalian isi data, nanti setelah submit akan muncul kode. Bukan kode voucher MAP, bukan juga kode pulsa, enggak. Kode ini boleh kalian teman-teman screenshot, disimpan, nanti tanggal 4 ini akan dipakai buat ambilan souvenir. Oke? Clear ya, teman-teman ya? Jadi teman-teman scan QR code di depan atau kalau susah nggak ngebaca, klik aja link yang ada di bio IG kita, @JTCPRJ. Teman-teman klik linknya, pilih yang paling pertama registrasi Natal, isi datanya, submit, waktu kode souvenirnya keluar, di screenshot, disimpan dulu. Nanti waktu tanggal 4 pas pulang tolong ditunjukin kodenya. Tanpa ada kode tersebut, teman-teman nggak bisa dapat souvenir gitu. Tetap boleh datang tapi nggak dapat souvenir. Jadi pastikan teman-teman registrasi via link yang sudah tersedia maupun QR code yang tersedia. Oke, jadi itu ya. Dan buat teman-teman yang pengen banget ajak teman-temannya ibadah bareng di waktu Natal, boleh juga. Caranya gimana kok? Lu sebar aja nih QR code. Atau lu sebar aja IG-nya JTCPRJ. Gitu. Lu coba buka IG JTCPRJ, klik link yang itu, isi registrasi pelayanan. Gampang ya? Mudah ya. Jadi kita nggak perlu ambil-ambil tiket, sobek, hilang lagi, kadang lecek lagi ya kan. Lalu tinggal klik link aja. Jadi itu ya teman-teman pengumumannya untuk hari ini. Siapa yang excited buat Natal? See you di Natal teman-teman. Nanti kita akan ada special performance dan ada guest star. Jadi pastikan teman-teman hadir, ajak teman-temannya juga sebanyak-banyaknya pakai link yang QR code atau link yang ada di JTC PRJ. Oke, itu aja teman-teman buat hari ini. Thank you so much. Terus berkati. Bye-bye. Oke, siapa yang mau pulang? Coba angkat tangannya. Ada mau pulang ya? Ayo bangkit berdiri, kita sama-sama mau doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam. Sebagai sosok Bapa, sebagai sosok Ayah dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kojung yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Kojung. Tuhan, Kau berkati Kojung dalam segala aspek kehidupannya. Kau berikan ia selalu kesehatan ya Tuhan. Jaga lindungilah Kojung dimanapun ia berada ya Tuhan. Berkati juga untuk pekerjaannya, untuk keluarganya ya Tuhan. Kau jadikan ia garam dan terang-Mu ya Tuhan dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Gembala Sidang, Gembala CK7, Pak Niko dan Dr. Yanto ya Tuhan. Kau yang berikan mereka hikmat marifat dalam melayani-Mu ya Tuhan. Kau perluas lagi pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami yang tercinta, untuk Indonesia. Indonesia akan aman dan perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Segala macam roh si jahat, apapun itu yang ingin mengganggu negara kami mau patahkan, kami ingin hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin.
Kau yang berikan mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin negara kami. Tidak lupa kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau pakai setiap dari mereka ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami percaya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar ya Tuhan, bagi anak-anak muda di negara kami. Dan sebentar lagi kami ingin pulang ya Tuhan, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Dan sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan, hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan permai. Mari yang percaya kita katakan, Amin.